Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfahmi Wahdani Oktaviani, NIM F2020010131, kelas A1, jurusan Farmasi Universitas Mandala Waluya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu dosen, Bu Fatmasari Siharis, S.Fam, MSc, APT, selaku dosen dari mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tugas saya tentang sistem panca indera pada hidung, lidah, dan kulit. Pertama-tama saya ingin menjelaskan apa itu sistem panca indera. Panca indera sendiri merupakan organ akhir yang dikhususkan untuk menerima segala macam jenis rangsangan tertentu. Pada bahasa Sanskerta disebut panca budi indriya atau panca indera, yaitu alat pembantu untuk melihat mata, mengecap lidah, mendengar telinga, membau hidung, dan merasakan kulit. Ini dia gambar alat indera. Alat indera sendiri ada 5. Yang pertama ini ada mata, yang kedua ada telinga, yang ketiga ada hidung, yang keempat ada kulit, dan yang kelima ada lidah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu hidung. Hidung sendiri berfungsi sebagai indera pencium dan alat pernafasan. Yang kedua sebagai pengaturan suara, dan yang ketiga sebagai pemberi rasa pada makanan. Bagian-bagian hidung yang terdiri dari lubang hidung yang berfungsi untuk keluar masuknya udara, rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ketika bernafas, laput lendir berfungsi untuk tempat menempelnya kotoran dan sebagai indera pembau, rambut saraf yang berfungsi mendeteksi zat kimia yang ada dalam udara pernapasan, dan yang terakhir ada saraf pembau yang berfungsi mengirimkan bau-bauannya ke otak. Selanjutnya kita bisa lihat ini ada gambar struktur dari morfologi luar dan struktur anatomi hidung. Ini bagian atas ini pangkal hidung atau biasa disebut dengan bridge. Terus yang di tengah ini, yang keras ini, batang hidung atau dorsum nasi. Yang di tengah-tengah ini, bagian atas ini, ada puncak hidung atau hip. Yang ada 2 ini, merupakan lubang hidung. Yang di tengah-tengah lubang hidung ini, terdapat volumella atau sekat tulang rawan dan kulit. Dan sisi-sisinya ini, merupakan sayap hidung atau ala nasi. Selanjutnya, di permukaan dalam hidung berupa kemoreseptor, yaitu lapisan lendir bagian atas, yang terdapat terpasang sel-sel olfaktori di dalam rongga hidung di mana masing-masing berukuran kurang lebih 250 mm persegi. Sel-sel olfaktori tersebut merupakan neuron bipolar yang berakhir pada rambut-rambut halus yang menonjol pada mukus pada rongga hidung. Ada rambut-rambut halus yang terhubung oleh urat saraf melalui tulang saringan dan bersatu menjadi urat saraf olfaktori menuju ke pusat penciuman bau di otak. Pada gambar ini kita bisa lihat ada saraf olfaktori. Ini saraf olfaktori dan sel-sel olfaktorinya. Selanjutnya penciuman pada manusia. Pengikatan spesifik molekul yang pada titik biru tersebut dengan molekul reseptor spesifik pada membran plasma sel kemoreseptor memicu adanya potensial aksi, di mana potensial aksi tersebut dikirimkan ke neuron pada kuncup olfaktoris otak melalui akson sel-sel reseptornya. Cara kerja hidung. Zat yang berbau dapat tercium oleh hidung jika telah sampai ke rongga hidung, yang kemudian ujung-ujung saraf penciumannya terangsang dan disampaikan ke otak, sehingga kita dapat mencium bau. Selanjutnya ada materi kedua, yaitu lidah. Fungsi lidah sendiri antara lain sebagai indera pengecap, sebagai alat berbicara, sebagai pengatur letak makanan saat dikunyah, dan membantu untuk menelan makanan. Bagian-bagian lidah. Bagian lidah itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada radix linua atau pangkal lidah, yang kedua ada dorsum linua atau punggung lidah, dan yang ketiga apex linua, ujung lidah. Radix linua sendiri itu terdapat pada belakang lidah, yaitu epiglotis.
yang dimana epiglotis tersebut yang berfungsi untuk menutup jalannya nafas ketika kita akan menelan makanan. Selanjutnya yang kedua ada dorsum lingua. Ini dorsum lingua itu yang terdapat puting-puting pengecap. Dan yang terakhir ini ada apex lingua yang berada pada ujung lidah. Permukaan lidah terdapat papila yang di dalamnya terdapat saraf pengecap atau selaput yang berlendir. Papila sendiri merupakan struktur yang terbentuk dari rambut-rambut halus sehingga pada permukaan lidah ketika kita sentuh akan terasa sedikit kasar. Ini dia papila terbagi atas 3 bagian. Yang pertama papila circumvallata, yang kedua papila fungiformis, yang ketiga papila filiformis. Yang dimana papila filiformis itu seperti benang halus yang terdapat pada bagian depan lidah. Sedangkan papila fungiformis yang berbentuk seperti jamur yang terdapat pada sisi lidah. Terus yang terakhir ada circumvallata, itu bulat-bulat ini yang berbentuk V yang berada pada belakang lidah. Satu papila itu sama dengan banyak tunas pengecap yang terdiri 2 jenis sel. Yang pertama ada sel penyokong sama dengan menopang, dan yang kedua ada sel pengecap sama dengan merespon rasa. Ini dia dari struktur indera pengecap. Gambar pertama ini seperti yang saya bilang tadi ada epiglotis yang berfungsi untuk menutup jalannya nafas ketika kita akan menelan makanan. Terus ini ada papila circumvallata, ini seperti yang berbentuk V, terus ada papila filiformis dan papila fungiformis. Ini untuk ujung lidah ini terdapat rasa manis, terus sisi depan ini asin, sisi belakang ini asam, dan paling belakang itu pahit. Pada gambar B ini kita bisa lihat terdapat tunas pengecap, yang dimana struktur dari tunas pengecapnya itu ada sel basal, ada saraf pengecap, ada jaringan ikat, ada sel pengecap, ada sel penyokong, ada epitelium pipih berlapis, ada rambut, dan lubang perasa. Selanjutnya ini lidah. Lidah ini seperti yang saya jelaskan tadi, pada bagian depannya ini bentuk rasa manis, bagian sisi samping depan itu ada asin, bagian tengah itu tidak ada tunasnya, tidak ada tunas pengecapnya, terus asam di bagian sisi belakang dan pahit bagian lidah belakang. Ini ada cara kerja lidah. Cara kerja lidah itu, makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut dapat merangsang saraf-saraf yang ada pada lidah. Yang selanjutnya, saraf-saraf tersebut menyampaikan ke otak sehingga kita dapat merasakan apa yang kita makan dan minum. Seperti kita bisa lihat ini lidah yang dapat merasakan rangsangan makanan dan minuman yang naik. Ini ada glossopharyngeal nerve dan facial nerve yang akan disinggahkan oleh in medulla oblongata mengantarkan ke gustatory cortex in insula. Ini terdapat juga thalamus yang akan disinilah yang akan merasakan apa yang kita makan dan minum, yang merasakan saraf-saraf makanan itu yang ada di sini. Selanjutnya materi ketiga itu atau materi terakhir ada kulit. Yang fungsi kulit itu sendiri sebagai indera peraba, sebagai pelindung tubuh dengan melapisi seluruh permukaan tubuh, sebagai bagian tubuh yang sangat penting untuk keindahan. Ini kita bisa lihat di sini ada struktur dari kulit yang dimana pada kulit itu ada rambut-rambutnya, ada pori-pori, ada saraf penerima rasa, ada otot rambut, ada akar rambut,
ada saraf penerima tekanan, ada kelenjar keringat, kelenjar atau minyak, dan saraf peraba. Lapisan-lapisan kulit yang terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada epidermis, yaitu lapisan kulit terluar dan merupakan lapisan pelindung. Yang kedua itu ada dermis, yaitu lapisan tengah yang mengandung kelenjar keringat dan kelenjar minyak, folikel rambut, pembuluh darah, saraf, dan sel penerima khusus. Yang ketiga ada hipodermis, yaitu lapisan terdalam yang kaya akan jaringan lemak untuk menghangatkan tubuh. Seperti yang kita lihat di sini, lapisan epidermis terbagi atas 5 macam. Yang pertama ada stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Stratum corneum itu sendiri merupakan lapisan terluar yang tipis, datar, yang berbentuk seperti sisik. Terus yang kedua ada stratum lucidum, itu selnya itu mempunyai batas yang tegas tetapi tidak memiliki inti. Pada stratum granulosum itu selnya itu tampak dengan sangat jelas dan sudah memiliki inti. Ada stratum spinosum, itu selnya itu yang menyambungkan antara sel satu dan sel lainnya di dalam lapisan, sehingga sel-sel tersebut seakan berbentuknya seperti duri. Ada stratum basal, stratum basalnya itu yang terus memproduksi epidermis hingga tersusunnya dengan sangat rapi. Terus yang kedua ada lapisan dermis, terbagi atas 2, ada pars papilar dan pars retikular. Pars papilar sendiri terdiri dari sel pineoblast yang akan terus memproduksi kolagen. Sedangkan pars retikular itu banyak terdapat pembuluh limfe, akar rambut, dan keringat. Terus yang terakhir ada lapisan subkutis atau hipodermis. Dia itu yang memproduksi jaringan-jaringan lemak yang akan menghangatkan tubuh. Selanjutnya ini dia ada anatomi kulit manusia. Seperti yang saya jelaskan tadi ada 3 lapisannya. Yang pertama ada epidermis, sini dermis, dan yang terakhir ada hipodermis. Epidermis sendiri ini ada 5 macam. Yang pertama stratum corneum yang berada di atas ini. Terus stratum lucidum itu yang ini yang tidak memiliki inti tapi mempunyai batas-batas yang tegas. Terus ada stratum granulosum ini yang memiliki inti dan sudah tampak sangat jelas. Dan stratum spinosum itu yang berbentuk seperti duri-duri ini. Yang terakhir stratum basal yang terus memproduksi epidermis susun dengan sangat rapi. Terakhir ada cara kerja kulit. Kulit menerima rangsangan melalui ujung-ujung saraf peraba dan diubah dalam bentuk impuls, diteruskan ke otak melalui urat saraf, kemudian otak mengelola rangsangan dan mengirim kembali perintah ke tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. Ini dia gambarnya. Yang pertama itu reseptor-reseptor indera, pengawasnya itu yang akan membawa ke saraf-saraf sensorik di sistem saraf, yang akan meneruskan apa yang telah dideteksi oleh reseptor pertama tadi. Selanjutnya membawa ke impuls-impuls hingga mencapai ke sel-sel otak. Dan yang sel-sel otaknya ini yang akan mengelola rangsangannya sehingga akan mengirimnya kembali ke tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. Itulah, sekian dan terima kasih hasil dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, kurang dan lebihnya juga mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.